Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rasya Fendra Teta dengan NIM 2511-0016 dan asal Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A. Baik, sekian perkenalan singkat dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi yang saya buat, yaitu sistem pengisian KRS online. Dan rancangan memiliki 4 item atau 4 bagian. Yang pertama yaitu use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang saya akan menjelaskan dari pertama yaitu use case. Dalam use case saya memiliki 3 aktor yang memiliki peran masing-masing, yaitu mahasiswa. Peran pertama yaitu login, lihat daftar mata kuliah, isi KRS, lihat data akademik, ajukan KRS, dan ubah atau hapus KRS. Yang kedua ada dosen wali. Memiliki peran utama yaitu login, lihat daftar pengajuan KRS, periksa mata kuliah dan KRS, dan setuju atau tolak KRS. Ketiga ada admin akademik. Itu login, kelola data mahasiswa, kelola data mata kuliah, kelola tahun akademik, buka periode KRS, monitor proses KRS, untuk periode KRS, dan lihat laporan KRS. Yang selanjutnya ada activity diagram yang menjelaskan tentang tahapan dalam peran aktor. Pertama-tama ada activity diagram mahasiswa. Siswa login, lalu lihat data akademik, dan lihat daftar mata kuliah, dan pilih mata kuliah, simpan KRS, dan ajukan KRS. Jika KRS disetujui, maka KRS aktif. Jika tidak, akan diarahkan untuk perbaikan KRS dan ajukan KRS ulang. Kedua, ada activity diagram dosen wali. Dosen wali login ke sistem dan lihat daftar pengajuan KRS dan periksa mata kuliah dan SKS. Jika KRS sesuai, maka setujui KRS, dan jika tidak, dosen wali akan menolak KRS. Ketiga, ada activity diagram admin akademik. Pertama, login ke sistem akademik, lalu kelola data mahasiswa, dan kelola data mata kuliah. Dan atur tahun akademik, buka periode KRS, monitoring proses KRS, dan tutup periode KRS, dan melihat laporan KRS. Dan di sini ada sequence kemudian di sini ada sequence diagram mahasiswa. Mahasiswa dapat melaksanakan login, dan sistem akan menampilkan form login, dan mahasiswa akan memasukkan username dan password, dan sistem verifikasi data dan database memberikan status login. Jika login valid, maka sistem akan akses masuk. Jika login tidak valid, kan sistem akan memberikan pesan error. Kemudian mahasiswa dapat melihat data akademik. Kemudian sistem akan menitipkan data akademik dari database dan diberikan pada mahasiswa. Kemudian mahasiswa dapat memilih tampilkan daftar mata kuliah. Kemudian sistem akan menerbitkan daftar mata kuliah dari database dan diberikan pada mahasiswa. Kemudian mahasiswa dapat memilih mata kuliah dan sistem akan memberikan konfirmasi pilihan mata kuliah. Jika sudah yakin, mahasiswa dapat memilih simpan KRS, dan kemudian data KRS akan disimpan pada database. Dan sistem akan memberikan informasi KRS tersimpan. Kemudian mahasiswa memilih ajukan KRS, dan sistem akan memvalidasi KRS, menampilkan status validasi dan status pengajuan. Jika KRS disetujui,
maka sistem akan KRS aktif. Jika KRS ditolak, maka sistem akan memberikan untuk perbaikan KRS dan mahasiswa dapat mengajukan KRS dan validasi ulang. Status validasi dan status pengajuan. Setelah sequence diagram mahasiswa, di sini ada sequence diagram dosen wali. Dosen wali dapat membuka halaman login, sistem akan menampilkan form login. Dan dosen dapat menunjukkan username dan password. Dan sistem akan verifikasi akun dosen. Jika login valid, sistem akan memberikan akses masuk ke sistem. Jika login tidak valid, sistem akan memberikan pesan error. Kemudian, mohon maaf, saya akan mengulang. Jika login berhasil, dosen akan masuk pada menu utama dosen. Kemudian dosen dapat melihat daftar pengajuan KRS dan sistem akan menerbitkan data pengajuan KRS dari database dan diberikan pada mahasiswa. Dosen akan memilih periksa mata kuliah dan SKS, kemudian akan menerbitkan detail KRS. Jika KRS sesuai, dosen akan menyetujui KRS dan sistem akan mengupdate status KRS yang disetujui. Sistem akan menotifikasi KRS disetujui dan jika KRS tidak sesuai, dosen akan menolak KRS dan sistem akan mengupdate status KRS ditolak dan mengkonfirmasi notifikasi KRS ditolak. Setelah sequence dosen wali, di sini ada sequence diagram admin akademik. Admin dapat membuka halaman login, sistem akan menunjukkan format login. Dan admin akan memasukkan username dan password. Sistem akan verifikasi akun admin. Kalau status login valid, sistem akan memberikan akses masuk ke sistem. Jika login gagal, sistem akan memberikan pesan error. Jika login berhasil, admin akan masuk ke dalam menu utama admin akademik. Admin dapat memilih kedua data mahasiswa, kemudian sistem akan menampilkan update data mahasiswa untuk dikonfirmasi admin. Dan sistem akan menampilkan data mahasiswa tersimpan. Admin dapat memilih kedua data mata kuliah, kemudian sistem akan menampilkan update data mata kuliah untuk dikonfirmasi admin. Kemudian sistem akan menampilkan data mata kuliah, kemudian admin dapat memilih atur tahun akademik yang sesuai, kemudian sistem akan menyimpan tahun akademik untuk dikonfirmasi admin. Kemudian sistem akan menampilkan tahun akademik aktif. Kemudian admin memilih membuka periode KRS. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi periode KRS aktif dan setelah dikonfirmasi oleh admin, maka periode KRS dibuka. Admin dapat memilih monitoring proses KRS, kemudian sistem akan menampilkan status KRS mahasiswa kepada akun admin untuk monitoring data. Setelah pengisian KRS, admin dapat memilih tutup periode KRS dan sistem akan mengupdate status KRS ditutup. Dan setelah dikonfirmasi admin, periode KRS ditutup. Kemudian admin dapat memilih laporan KRS dan sistem akan menampilkan data laporan KRS dari database kepada admin. Setelah sequence diagram admin akademik, sini ada kelas diagram. Pertama, ada admin akademik, atributnya yaitu nama, ID admin, tahun akademik, dan periode KRS. Dan metodenya ada login, kelola mahasiswa, kelola mata kuliah, dan atur tahun akademik yang membuka periode KRS, dan
monitor KRS, tutup periode KRS, dan lihat laporan KRS. Admin berperan sebagai pengelola sistem dan memiliki akses terhadap data mahasiswa dan data mata kuliah. Kedua ada dosen wali. Atributnya yaitu nama, NIP, dan data mahasiswa. Dan metodenya ada login, dia pengajuan KRS, dan periksa KRS, setujui KRS, dan tolak KRS. Dosen wali memiliki hubungan langsung dengan mahasiswa melalui proses validasi KRS. Yang ketiga ada mahasiswa. Atributnya yaitu nama, NIM, prodi, dan daftar KRS. Dan metodenya login, isi KRS, ajukan KRS, dan revisi KRS. Mahasiswa membuat dan memiliki banyak KRS dan berinteraksi dengan dosen wali untuk validasi. Yang keempat ada KRS. Atributnya yaitu ID KRS, daftar mata kuliah, status, dan total SKS. Metodenya simpan, ajukan, validasi, dan diaktifkan. KRS dimiliki oleh banyak mahasiswa dan berisi banyak mata kuliah dan dosen wali memvalidasi KRS. Kelima ada mata kuliah. Atributnya itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Mata kuliah digunakan KRS dikelola oleh admin akademik. Sekian penjelasan rancangan tentang sistem akademik pengisian KRS online yang saya buat. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih.